Semoga kita senantiasa diberikan rahmat, kasih, dan kesetiaan supaya tetap dalam kondisi sehat di dalam masa pandemi ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari tuberkulosis, hari TBC sedunia, tanggal 24 Maret. Nah, kenapa ini menjadi momen penting? Karena TBC di Indonesia itu sudah berpuluh-puluh tahun dan tidak pernah habis. Ya, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Itu semua karena kuman ini sebenarnya adalah penyakit ini sebenarnya disebabkan oleh bakteri kuman, ya, yang menular dari orang ke orang, ya, dengan cara droplet tadi. Droplet itu melalui percikan dahak pada waktu batuk, ya, pada waktu bersin, ya, sama dengan virus corona, ya. Tapi bedanya, ya, kalau tuberkulosis itu dia tidak terbang-terbang di udara, ya, percikan dahak langsung, ya, dari satu orang ke orang lain di depannya. Sedangkan virus corona COVID-19 ini sangat menular, gitu ya. Itu sebabnya tadi menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mobilisasi itu artinya pergerakan, gitu ya. Jadi kumannya juga beda. Kalau TBC itu bakteri, ya. Kalau corona itu virus. Karena virus tentunya lebih susah mengobatinya, ya, karena dia ukurannya sangat kecil, ya, itu. Nah, tuberkulosis ini menjadi beban bagi penduduk dunia, menjadi beban bagi kita, karena tuberkulosis masih banyak di negara kita, masih banyak di masyarakat kita, sementara corona sudah datang. Dan penyakit-penyakit paru yang lain masih banyak, ya. Ada penyakit-penyakit paru yang lain disebabkan virus, HIV misalnya, ya. Itu juga mempermudah orang untuk terkena tuberkulosis, ya. Di samping penyakit-penyakit yang memudahkan daya tahan tubuh lemah, ya. Pada orang dengan sakit kencing manis, ya. Orang dengan daya tahan tubuh yang lemah juga penyakit HIV, ya. Orang dengan penyakit-penyakit darah, kelainan darah, ya, itu mudah sekali untuk tertular kuman tuberkulosis kalau tidak menjaga atau memenuhi protokol kesehatan. Itu. Makanya yang paling penting seperti diajarkan oleh tim kami tadi adalah memakai masker. Mudah-mudahan selama masa pandemi ini kita memakai masker, angka penularan tuberkulosis juga berkurang, ya, seiring dengan menjaga jarak untuk jangan terjadi infeksi dari COVID-19 ini. Ya. Apa akibatnya kalau kita terserang tuberkulosis? Ya, paru kita akan menjadi infeksi. Tuberkulosis tidak hanya menyerang paru atau TB, ya. Kita sekarang sebut TB aja, singkatan dari tuberkulosis paru. Tidak hanya mengenai paru, ya, tetapi organ tubuh yang lain juga bisa kena. Apa saja itu? Bisa di leher, ya, bisa di tulang belakang, ya. Bisa di otak, ya, namanya radang otak, meningitis, pernah dengar, ya. Bisa di saluran telur pada wanita, atau di prostat, atau di ginjal. Jadi tuberkulosis 70% ada di paru, 30% bisa di tempat lain di seluruh tubuh, di mana saja. Kenapa bisa begitu? Ya, tanya sama kumannya. Kenapa saya mau ke ginjal? Ya, itu ya. Ya, bisa kita ini. Ya, suka-suka kumannya dia mau hinggap di mana? Mau di leher? Ya, bisa saja, gitu ya. Atau di sendi atau di mana saja.
Jadi banyak orang paru-parunya bersih, tetapi dia kena tuberkulosis. Namanya tuberkulosis ekstra paru, di luar paru. Bisa saja di sendi, lutut, ya bahu atau di tempat lain, ya. Jadi apakah bisa dua-duanya? Bisa di paru, bisa di tempat lain? Aduh, keterlaluan kalau semuanya kena, ya. Cukup satu aja, ya. Obatnya apa? Obatnya sudah tersedia seperti yang ada di sini. Yang paling penting adalah berobat secara rutin dan tuntas. Berapa lama pengobatannya? Ada 6 bulan, bisa 9 bulan, bisa setahun, ya. Apa akibatnya kalau tidak rutin berobat? Jadi nanti jadi kebal obat. Tidak pernah dengar di virus corona ini mutasi, ya. Dia kumannya sama dengan pencuri atau sama dengan perampok atau teroris. Dia bisa berkelit ke sana kemari menghindari pelacakan. Nah, sama dengan kuman itu. Kalau tidak sering dapat obat, lama-lama kumannya jadi pintar. Ini kalau saya nggak dapat obat, saya harus rubah diri saya begini supaya kalau obat ini masuk, saya jadi tidak mempan. Seperti itu. Jadi akibatnya kebal terhadap obat. Kebal obat itu tidak ada obatnya, panjang pengobatannya. Akhirnya dirujuk ke persahabatan dan itu bisa bertahun-tahun minum obat. Jadi jangan sampai putus berobat, akibatnya jadi kebal obat, ya. Itu. Apakah tuberkulosis bisa menyebabkan kematian? Tentu saja bisa. Ya. Tentu saja bisa. Jadi 167.000 orang meninggal di Indonesia setiap tahunnya oleh karena tuberkulosis. Bayangkan begitu banyaknya. Ya. Jadi sama juga dengan kuman virus dengan corona ini, begitu banyak orang meninggal. Cuma tuberkulosis itu kan sudah ada sejak dahulu, jadi tidak seheboh dengan corona yang tiba-tiba muncul, yang sudah mematikan orang di Indonesia kurang lebih 38.000 orang. 38.000 orang itu berapa desa itu, Bu? Banyak, ya. Sekian orang yang meninggal, ya. Ya. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Jadi kita di Bekasi, khusus kota Bekasi sudah merawat hampir 39.000 orang COVID ini, ya. Dan angka kematiannya cukup tinggi, ya, kurang lebih 500-an, ya, 500. Semoga tapi angka kesembuhannya juga cukup baik. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh tim kami bagaimana protokol kesehatan. Selebihnya ada tanya jawab sedikit sebelum kita mulai. Ada yang bertanya? Saya mau tanya, Dok. Iya. Apakah betul kalau TBC itu penyakit? Namanya Bapak? Hah? Nama Bapak? Nama saya Pak Sujai. Ya, Pak Saya Sujai. tinggal di Komplek Danamon. Saya mau tanya apakah benar kalau penyakit TBC itu penyakit turunan? Oke, baik. Ini pasti banyak yang tanya gini, apa turunan? Yang disebut penyakit turunan artinya begitu lahir sudah ada. Artinya diturunkan lewat gen, darah, genetik, ya. Itu namanya turunan. Sedangkan ini tadi saya sudah jelaskan kuman yang ditularkan dari misalnya saya tuberkulosis, ya saya batuk, orang di depan saya bisa kena percikan kuman yang keluar. Ya. Kenapa orang disebut turunan? Prasangka orang turunan karena di dalam rumah kalau ada satu orang TB, ya, kan dia kan batuk terus dalam rumahnya, kumannya ada di dalam ruangan, terus masuk anaknya, masuk menantunya atau dan lain-lain. Akhirnya lama-lama tiap hari kontak, akhirnya menjadi sakit dia dalam satu keturunan, gitu ya, sehingga disebut orang menyebutnya turunan, padahal bukan, ya. Jadi
siapa saja bisa tertular, ya. Bukan dibawa dari lahir, ya. Orang lahir tidak langsung tuberkulosis, ya. Ada pertanyaan lain? Bagus pertanyaannya, Bapak. Ya. Kalau sakit TB itu harus pakai alat makan sendiri kan? Karena kan ini otomatis nempel ke Ya, mulut. baik. Apakah menular lewat sendok, piring, garpu, jabat tangan dan lain? Tidak, ya. Makanya kalau orang TB di rumah biasa saja, piring, sendok, garpunya, ya. Yang penting minum obat. Dan kalau sudah minum obat sebulan sampai 2 bulan, ya biasanya sebulan, itu daya tulangnya sudah hilang, tapi belum sembuh. Ya, makanya ada fase di mana 2 bulan itu tetap minum obat supaya jangan menularkan ke orang lain. Oke, ada lagi? Ya, bekas pakaian sama juga, ya, tidak menular. Pakai pakaian bekas orang yang sakit TBC tidak, ya, tidak menular lewat pakaian dan